Baik, terima kasih. Untuk pekan ini kita akan pelajari tentang indikator kinerja transportasi. Jadi, secara umum, pembahasan yang akan kita bahas adalah bagaimana kita bisa menilai bahwa sebuah sarana atau prasarana transportasi yang ada itu sudah bagus atau belum, gitu ya. Pertama, untuk mereview, pekan lalu kita sudah bahas tentang sistem transportasi makro ya, di mana ada keterkaitan hubungan antara sistem kegiatan, sistem transportasi, dan sistem pergerakan, di mana ketiga hal ini sebenarnya didukung juga oleh sistem kelembagaan. Nah, untuk sistem kegiatan adalah di mana jenis-jenis aktivitas tertentu pada suatu lahan tertentu itu akan membangkitkan pergerakan ya. Jadi ada kegiatan apa di sebuah tata guna lahan? Apakah itu perkantoran, industri, sekolah, bisnis perdagangan dan jasa. Kemudian ada sistem transportasi di mana dia menghubungkan antara sistem kegiatan tadi, ada jalan, ada moda transportasi. Nah, dengan adanya dua hal tadi, ada lokasi dan ada penghubung, maka muncullah interaksi antar sistem kegiatan sistem jaringan gitu ya. Ada orang bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain menggunakan sarana dan prasarana transportasi gitu. Nah, kalau kita lihat tentu kita kaitkan dengan teori lokasi dari Weber gitu ya. Anggaplah ada sebuah kota di sini di mana jarak 5 kilo dari kota tersebut ada kebun singkong, jarak 5 kilo dari kota ke arah kanan ada kebun cabai, dan jarak antara kebun itu juga 5 kilo. Nah, kalau kita mengacu pada teori lokasi, di mana jarak itu harusnya bisa ditekan seminimal mungkin untuk mengurangi biaya operasional, itu kemungkinan itu adalah misalnya di sini gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat di legendanya, hitam ini adalah jalan, yang biru-biru ini adalah rel kereta. Nah, supaya ada lokasi di mana ketiga tempat ini bisa diakses dengan mudah, maka perlu peletakannya gitu ya. Nah, secara ideal, sebagai contoh mungkin pertemuan di tiga lokasi ini adalah di sini. Jadi ke kota itu 3 kilo, ke kebun cabai 3 kilo, ke kebun singkong 4 kilo gitu ya. Nah, kenapa nih 4 kilo? Bisa jadi ada pertimbangan-pertimbangan khusus, jadi kan nggak cuma jarak, tapi mungkin kesesuaian lahannya dan sebagainya. Maka terminal atau stasiun kereta itu ditempatkan di sini. Sehingga pengumpulan kegiatan dari kota, kebun singkong, dan kebun cabai itu bisa diakomodir semua dengan jarak yang relatif lebih singkat gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan kinerja, jadi kinerja itu adalah kemampuan atau potensi sebuah sistem transportasi, baik itu sarana atau prasarana, untuk melayani kebutuhan pergerakan suatu daerah, baik berupa barang maupun orang gitu ya. Jadi kinerja itu adalah kemampuan atau potensi seberapa bagus dia bisa memenuhi kebutuhan tentang pergerakan di suatu daerah. Nah, selain itu kinerja juga bisa merupakan tingkat pencapaian atau hasil kerja perusahaan dari sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Nah, kalau kita kaitkan dengan organisasi, maka kinerja itu adalah tolak ukur atau pencapaian tugas-tugas yang sudah diselesaikan dari sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, kalau kita hubungkan antara kedua hal ini, berarti secara umum kinerja transportasi adalah seberapa baik sebuah sarana atau prasarana transportasi itu memenuhi kebutuhan pergerakan baik barang atau orang gitu ya. Nah, kalau kita buatkan alur dari sistem jaringan, jadi kalau teman-teman itu naik angkutan umum, biasanya yang digunakan polanya adalah seperti ini gitu ya.
Jadi ada asal, ada tujuan, kemudian ada transfer 1, transfer 2, ada yang disebut collection link, line haul link, dan distribution link gitu ya. Jadi collection link ini adalah feeder pengumpan. Biasanya kan kalau kita naik angkutan umum, itu ada tujuan di terminal besar ya. Dari terminal besar itu, kita bisa ganti moda untuk tujuan kita di mana gitu, ke daerah mana. Biasanya kan jarang ya, ada yang langsung direct dari tempat asal kita ke tujuan. Misalnya kalau dari Kilo mau ke Landasan, harusnya lewat terminal dulu ya, kalau nggak salah ganti angkot dulu, baru bisa ke Landasan. Nah, collection link itu adalah dari namanya itu adalah collection atau mengumpulkan. Berarti ini adalah feeder di mana mengumpulkan orang-orang ke terminal besarnya. Nah, biasanya arusnya kecil, sedang, kapasitasnya kecil, atau jaraknya pendek. Nah, feeder-feeder ini ya biasanya hanya modanya kecil gitu ya. Kemudian kecepatannya tidak tinggi, paling angkot gitu kan. Kalau di Jakarta itu Metro Mini. Nanti dari situ kalian akan diarahkan ke terminal besar yang di line hauling yang punya karakteristik arus besar, kapasitas besar, dan jaraknya jauh. Jadi pindah ke busway yang jaraknya lebih panjang perjalanan, kemudian modanya lebih besar, bisa membawa lebih banyak orang, atau naik MRT. Nah, nanti setelah sampai di stasiun tujuan atau di terminal tujuan, untuk sampai ke lokasi yang kita tuju, kita naik lagi distribution link. Itu angkot kecil lagi. Nah, arusnya kecil, sedang, kapasitasnya kecil, sedang, jaraknya pendek, sedang. Jadi dari terminal kereta atau terminal busway-nya, kita naik angkot lagi sampai ke daerah tujuan. Mungkin di depan gang kita atau sebagainya. Karena nggak mungkin kan MRT berhenti di depan gang kita atau busway berhenti di depan rumah kita. Jadi secara umum seperti ini. Walaupun mungkin ada beberapa kasus, kebetulan aja rumahnya dekat ya dengan jalur jalan besar, sehingga dia tidak perlu pindah moda. Tapi kalau secara umum, ya seperti ini pola-pola kita menaiki angkutan umum. Ada 2 kali transfer. Pertama dari feeder, pindah ke moda utama, yang besar-besar itu kapasitasnya. Kemudian dari moda utama, pindah lagi ke feeder, tapi yang mengarahkan kita ke tujuan. Nah, kita bicara soal angkutan umum, jadi dalam menilai kinerjanya, itu ada beberapa hal yang harus dinilai atau diukur ya, menjadi indikatornya. Yang pertama adalah waktu siklus. Jadi waktu siklus itu adalah total waktu perjalanan si angkot atau angkutan umum itu dari terminal asal ke tujuan, terus balik lagi ke asal. Jadi satu putaran kembali lagi ke awal. Itu adalah waktu siklus. Nah, waktu siklus ini juga sudah termasuk waktu berhenti naik turun penumpangnya gitu ya. Nah, ini semakin singkat gitu ya, maka akan mempengaruhi kinerjanya. Kalau semakin singkat kan berarti sehari itu bisa beberapa kali putaran ya. Nah, beberapa kali putaran itu berarti bisa melayani penumpang lebih banyak gitu kan. Kemudian, nah, waktu siklus ini juga dipengaruhi oleh kecepatan rata-rata juga. Karena selain naik turun penumpang, ketika dia berjalan juga jadi pengaruh gitu. Nah, kecepatan rata-rata itu dipengaruhi oleh jarak pemberhentian bis gitu ya. Jadi kalau jarak antar haltenya itu cuma 500 meter, ya nggak mungkin bisnya atau angkutan umumnya atau angkotnya bergerak dengan kecepatan tinggi gitu kan. Nanti baru kecepatan tinggi, tentu udah berhenti lagi di halte. Kemudian jumlah penumpang per trip. Nah, kalau semakin banyak penumpang yang naik, maka kecepatannya juga semakin
berkurang ya harusnya, karena kalau mengacu ke fisika gitu, hukum momentumnya, gaya momentumnya nanti ketika dia bawa beban lebih, penumpangnya banyak, maka kan lebih sulit bagi angkot atau bis itu untuk ngerem gitu ya. Nanti kan pengaruhi keselamatan juga. Kemudian waktu naik turun rata-rata per penumpang. Nah, ketika penumpang itu naik atau turun, itu pasti punya ritme yang berbeda-beda ya antar orang ya. Ada yang gesit gitu ya, cepat naik turunnya. Ada yang harus pelan-pelan. Itu juga akan mengaruhi kecepatan rata-rata kendaraan. Karena kecepatan rata-rata itu kan dibagi per satuan waktu ya. Nah, ketika dia semakin banyak diam, ketika dia menaik dengan penumpang, itu akan pengaruhi kecepatan rata-ratanya. Kemudian keadaan jalan. Nah, ini lumayan jelas gitu ya. Kalau keadaan jalannya macet atau cukup padat, ya tentu kecepatan dari kendaraan itu tidak bisa naik, tidak bisa tinggi. Kemudian perilaku pengemudinya sendiri, memang orangnya biasa berkecepatan tinggi atau tidak. Kemudian banyaknya jalan, jadi kalau banyak ketemu simpangan-simpangan, kemudian banyak ketemu belokan-belokan, itu pastinya juga akan pengaruh kecepatan karena kemungkinan kita ketemu papasan dengan arus dari jarak yang lain itu juga, jalur yang lain itu juga tinggi, sehingga kecepatan dari isi kendaraan juga pasti akan terpengaruh. Kemacetan lalu lintas, dan lain-lain. Jadi kalau kita bicara angkutan umum, ya beberapa hal ini jadi indikatornya gitu ya. Selain waktu siklus, juga ada jumlah armada. Jadi jumlah armada itu keseluruhan total dari armada yang beroperasi, serta armada cadangan yang tidak beroperasi, misalnya dalam tahap perawatan atau perbaikan. Nah, kalau kita kaitkan dengan pekan lalu, di mana ada pemborosan gitu ya, beli armada kebanyakan gitu kan, berarti yang aktif beroperasi cuma bagian dari yang dicadangkan. Nah, cadangan itu boleh ketika sedang dalam perawatan atau perbaikan, bukan tidak digunakan sama sekali gitu kan. Itu kan pemborosan. Nah, bukan semakin ya, ketika jumlah armada itu sesuai dengan kebutuhan dari penumpang, dari masyarakat, berarti kinerja juga bagus. Karena demand dan supply-nya itu seimbang. Kemudian trip dan rate gitu ya. Itu kalau siklus itu tadi dari awal tujuan kembali ke awal. Kalau trip itu dari awal ke tujuan gitu ya. Jadi satu kali melakukan lintasannya. Kalau rate itu dia bolak-balik, tapi bedanya dengan siklus adalah kalau siklus perjalanannya itu berbeda gitu. Jalannya itu beda dari awal ke tujuan, terus balik ke awalnya itu lewat jalur yang berbeda. Kalau rate itu jalurnya sama. Jadi ya cuma beda arah aja. Ya bedanya rate dan siklus itu tadi ya. Kalau siklus dia jalurnya beda, kalau rate jalurnya sama. Cuma dia bolak-balik aja. Kemudian interval atau headway, di mana waktu yang kita gunakan untuk menunggu jarak antar angkutan umum itu juga menjadi ukuran keberhasilan kinerja dari angkutan umum. Kalau nggak salah di pekan lalu kita pernah bahas juga tuh berapa lama kamu menunggu angkutan umum gitu ya. Itu 10-15 menit. Nah, itulah interval atau headway dari angkutan umumnya, 10-15 menit. Nah, sebenarnya semakin singkat headway-nya, maka semakin bagus juga kinerjanya, karena dari sisi waktu atau efisiensi kita juga tidak banyak terbuang hanya untuk menunggu angkutan gitu ya. Tapi kalau semakin mepet juga, bisa jadi ada pemborosan karena akhirnya orang kan yang naik, saya pasti yang cuma bisa naik satu angkot gitu kan, padahal yang datang 3, misalnya gitu ya. Seperti yang 2 tadi,
bisa jadi ada peluang tidak terisi gitu ya, load faktornya keterisiannya tidak terpenuhi. Nah, itu bisa jadi akan ada pemborosan. Jadi intinya itu keseimbangan aja. Kemudian waktu tunggu. Nah, itu mungkin buat teman-teman yang naik di terminal gitu ya. Atau di halte di mana angkot atau bis itu memutuskan untuk nunggu dia penuh dulu sampai dia berangkat gitu kan. Atau ketika naik sampai berangkat itu jaraknya, waktunya itu berapa lama kalian menunggu gitu ya. Nah, itu juga akan pengaruh akan kinerja dari angkutan umum. Kalau dia ngetem nunggu penuh setengah jam nggak berangkat-berangkat, itu pasti akan mengurangi nilai kinerja dari angkutan umumnya. Bandingkan dengan ketika kita naik langsung berangkat. Nah, kalau kita bicara angkutan umum, itu ada biaya transportasi yang muncul gitu ya. Biaya di sini tidak hanya terkait operasional dari si angkutan umum itu sendiri, tapi harga kayak harga timbal balik yang harus dikeluarkan dari adanya biaya transportasi secara umum gitu ya. Nah, kita bedah aja satu-satu. Jadi untuk memakai jasa si pengguna angkutan umum, harga yang dia keluarkan tuh ya bisa harga langsung gitu ya. Kalau bayar ongkosnya, kemudian kalau naik bis antar kota mungkin tiketnya sudah termasuk harga tol gitu ya. Kemudian selain rupiah atau selain nilai harga ekonomi, juga ada waktu gitu. Harga yang harus dibayarkan itu berupa waktu. Karena kita naik angkutan umum, ya kita misalnya harus menunggu, kita harus sabar untuk angkutan umum itu berangkat kalau dia ngetem gitu ya. Itu harga juga yang harus dibayarkan. Kemudian faktor ketidaknyamanan penumpang. Jadi kalau kita naik angkutan umum, tentu kenyamanannya berbeda gitu ya, dibandingkan dengan naik kendaraan pribadi. Nah, itu adalah cost yang harus kita bayarkan ketika kita milih naik angkutan umum. Nah, yang harus dipastikan adalah selisih tingkat kenyamanan ini jangan sampai parah-parah banget gitu ya, terlalu signifikan sehingga orang akan enggan naik angkutan umum gitu kan. Memang tidak mungkin juga angkutan umum itu bisa senyaman kendaraan pribadi jika cost-nya itu umum gitu ya. Pasti ada cost lebih. Cost dalam artian di sini ongkos ya, yang harus dikeluarkan terkait kenyamanan itu. Kemudian potensi resiko kehilangan atau kerusakan barang. Dan hal-hal lain yang ditanggung oleh pemakai jasa. Jadi kayak kalau kalian naik pesawat atau bis antar kota, biasanya kan tiket ini sudah termasuk asuransi gitu kan. Nah, itu juga termasuk biaya yang harus terbayar gitu, premi asuransinya. Kemudian bagi pemilik sistem atau operator dari angkutan umum, biaya-biaya yang timbul itu kebanyakan adalah biaya langsung gitu ya. Biaya direct berupa ekonomi gitu ya, misalnya pembangunan konstruksi jalan, kemudian operasional dari angkutan umum itu sendiri seperti beli bensinnya, kemudian gaji supirnya dan sebagainya. Kemudian biaya pemeliharaan. Kalau sudah terkait sarana prasarana, supaya dia awet dan berlanjut, sustainable, ya harus ada pemeliharaan supaya kondisinya itu tetap layak jalan gitu kan. Kemudian bagi bukan pemakai atau orang-orang bisa tinggal di sekitar trayek angkutan umum atau di sekitar sarana prasarana jalan tertentu seperti jalan tol, itu harga yang muncul akibat adanya transportasi yang pertama adalah perubahan nilai lahan gitu kan. Jadi harga tanah di sekitar jalan tol mungkin naik gitu. Atau karena adanya pembukaan jalan, misalnya jalan lingkar luar atau ring road gitu kan. Ada kendaraan yang akhirnya lewat di sana. Lalu lintasnya jadi ramai.
berarti secara tidak langsung harga NJOP, nilai jual objek pajak tanah di sekitarnya juga akan naik karena bakal muncul banyak aktivitas-aktivitas akibat adanya keramaian tadi. Mungkin contoh yang sebelumnya ketika ITK dulu masih hutan, itu kan tidak banyak ya orang yang lewat Sungai Wen gitu kan. Nah, setelah ada ITK, kemudian banyak mahasiswa di sekitar Sungai Wen muncul kos-kosan, warung makan, kafe, barbershop bahkan dan sebagainya. Berarti kan ada perubahan tuh dari awalnya pemukiman biasa jadi perdagangan dan jasa gitu. Nah, itu pasti beda nilai pajaknya. Ya, nilai pajak ini akan mempengaruhi harga lahannya. Kalau pajaknya tinggi, harga lahannya naik. Jadi pengaruhnya ke situ bagi pemakai. Kemudian dari sisi yang lain, dari sisi non-ekonomi, harga akibat adanya transportasi ini bisa jadi berupa penurunan tingkat lingkungan. Misalnya kebisingan. Jadi semakin ramai jalan itu kan suara kendaraannya juga akan semakin bising gitu kan. Yang dulunya tidak terlalu ramai, sekarang banyak dilewati kendaraan, pasti akan dipenuhi suara-suara mesin kendaraan. Kemudian pencemaran. Itu sudah pasti ya, semakin banyak kendaraan yang lewat, maka emisi gas buangnya juga akan semakin berkumpul di sana. Bisa jadi lingkungannya secara udara, kualitas udara akan berkurang. Belum lagi dari segi estetika, dari segi keindahan. Kalau lihat macet gitu kan, atau kendaraan yang parkir di bahu jalan, itu kan akan mengurangi keindahan lingkungan. Beda dengan misal dulu pinggir jalan itu masih berupa taman-taman hijau, ada pohon-pohon besar. Tapi begitu dia ramai kendaraan, yang kita lihat setiap hari adalah kendaraan, mobil. Gitu. Nah, dari segi estetika itu sudah berkurang. Nah, kemudian pemerintah itu juga punya harga yang harus dibayarkan terkait transportasi, dan tidak hanya terbatas di angkutan umum saja, misalnya dengan pemberian subsidi. Mungkin teman-teman familiar dengan subsidi harga bensin gitu, BBM. Kenapa Pertalite bisa murah dibandingkan Pertamax gitu kan? Karena ada subsidi yang diberikan. Kemudian premium yang paling murah, hanya boleh dibeli oleh angkutan umum, plat kuning gitu kan. Nah, itu subsidi, bagian dari subsidi. Atau sumbangan modal. Jadi di beberapa kota Dishub itu menyumbangkan bis untuk jadi moda angkutan umumnya. Kemudian pemerintah juga ada potensi kehilangan hasil pajak dari adanya transportasi ini. Misalnya ketika adanya terminal bayangan gitu ya. Itu ketika kita lagi membahas tentang pemborosan sumber daya gitu. Sudah membangun terminal, tapi tidak ada angkot atau bis yang turunkan penumpang di terminal tersebut, tapi justru di terminal bayangan. Di lokasi tidak jauh dari terminal tersebut dengan alasan lebih mudah, lebih ramai, lebih efisien dan lain sebagainya. Nah, itu ada potensi kehilangan hasil pajak dari adanya terminal bayangan tersebut. Karena misalnya gini ya, kalau kita punya terminal, parkir kan bayar tuh misalnya. Kemudian biaya pemeliharaan dari terminal tersebut mungkin akan dibebankan ke tiket atau ke iuran dari PO itu tiap bulan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dengan tidak adanya orang yang menggunakan fasilitas terminal, maka kita kehilangan parkir tadi, uang parkir, retribusi parkir, kemudian pajak yang dikenakan ketika menyewa loket-loket itu ya, misalnya PO itu, kemudian biaya pemeliharaan yang bisa diambil dari si penyewa atau dari masyarakat yang ke terminal. Nah, kalau nggak dipakai, pemerintah nggak dapat itu gitu ya.
Kemudian bagi daerah, biasanya kalau ada transportasi itu tidak terkena dampak langsung yang berupa cost ekonomi gitu ya, tapi biasanya lebih ke tata guna lahannya. Ada range waktu sebelum dampak itu bisa terasa. Misalnya dengan contoh ITK tadi, ITK itu baru 7 tahun ya kalau dari disnatalisnya. 7 tahun di Sungai Wain. Kalau kita lihat memang ada perkembangan tata guna lahan di sana ya. Sudah semakin banyak rumah, sudah semakin berubahnya fungsi rumah jadi kos-kosan atau warung makan dan lain sebagainya. Nah, mungkin 5 tahun lagi ketika disnatalis ke-12 atau mungkin sekarang disnatalis ke-15, Sungai Wen itu tuh sudah nggak kayak yang sekarang gitu ya. Sudah berubah secara total. Mungkin contoh paling real itu adalah di Undip Semarang. Jadi kalau saya boleh cerita, ketika Undip itu buka S2 di daerah Tembalang di atas, ya daerah Kilo juga sih kalau kita bandingkan dengan Balikpapan, daerah Kilonya Semarang, dulu itu sepi. Begitu Undip buka S2, sekarang itu sudah ramai banget, sudah kayak pusat kota baru gitu. Ada bengkel lah, ada supermarket lah dan lain sebagainya. Nah, ada perubahan tata guna lahan dan kalau itu tidak diatur ulang atau diawasi dengan ketat, maka pertumbuhannya akan tidak terkendali gitu. Nah, pertumbuhan tata guna lahan yang tidak terkendali itu akan menyebabkan banyak kerugian-kerugian. Misalnya daya dukung lahan yang semakin menurun, kemudian peruntukan lahan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaannya, seperti itu. Atau bisa juga malah tingkat pertumbuhan yang terhambat dengan adanya transportasi tersebut. Loh, kok bisa gitu ya? Justru dengan adanya transportasi kan harusnya terdorong untuk dia bertumbuh atau berkembang gitu kan. Bisa saja ketika jalan yang dilewati itu tidak ada yang menggunakan gitu ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, sudah membangun jalan, tidak ada yang menggunakan. Hambatannya dari mana? Dari cost yang kita keluarkan untuk memaintain atau memanage, memelihara jalan tersebut. Jalan kan tetap harus dipelihara tuh dari tiap tahun. Nah, biaya tersebut harusnya kan bisa dialokasikan untuk sektor lain, bangunan pertumbuhan sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, perumahan, pemukiman. Tapi sudah terserap untuk pemeliharaan jalan. Dan harusnya kan idealnya pemeliharaan jalan itu diambil dari pajak orang yang lewat di sana, atau dari aktivitas-aktivitas di pinggirnya. Tapi kalau itu belum ada, ya berarti diambil dari APBD misalnya. Dan itu harusnya bisa dialokasikan untuk yang lain. Sehingga jadi beban tersendiri untuk pembangunan. Kemudian yang selanjutnya adalah load factor atau faktor keterisian kalau kita bicara angkutan umum ya. Jadi load factor ini adalah ukuran dari kapasitas penumpang tiap kali dia berjalan, tiap kali angkutan umum itu jalan. Nah, load factor itu bisa jadi di atas 100%. Kalau kalian pernah perhatikan orang naik bis sampai bergantung-gantung di pintunya, kemudian atau naik angkot sampai duduk di pinggir-pinggir, nah itu adalah load factor yang lebih kapasitas. Gitu. Itu juga nggak bagus. Jadi harus paling nggak antara kapasitas dengan jumlah penumpang itu sama ya. Tidak over capacity, juga tidak under capacity. Nah, dari load factor itu kita bisa lihat bahwa setiap trayek itu maksimal penumpangnya berapa. Kalau kita lihat load factor-nya ternyata di atas 100%, berarti kurang kan modanya. Gitu. Kebutuhannya itu masih belum terpenuhi oleh supply dari angkutan umum yang bergerak di sana. Kemudian, tapi kalau dari sisi masyarakat, gitu ya, load factor yang rendah itu justru jadi pilihan.
kita lebih senang naik angkot yang kosong ketimbang angkot yang penuh gitu kan. Nah, itu dilemanya. Bagi operatornya, load factor yang terisi hampir 100% itu ideal karena ya biaya operasional mungkin bisa ditutupi dengan baik. Gitu. Tapi kalau dari masyarakat, justru mereka cari yang sepi karena bisa duduk lebih enak gitu kan. Bisa tidak dempet-dempetan dengan masyarakat yang lain, pengguna yang lain. Nah, di sisi lain kalau rendah seperti itu, jadinya rugi. Kos untuk menjalankan angkutan umumnya tidak bisa ditutupi oleh jumlah penumpang yang naik. Nah, jadi ya harus imbang lah ya. Ketika memang load factor itu dikejar harus penuh, dan ketidaknyamanan duduk itu harus disubstitusikan atau diganti dengan kenyamanan yang lain gitu ya. Sehingga masyarakat tidak berkeberatan naik angkutan umum walaupun penuh gitu ya. Jadi secara umum load factor itu adalah besaran yang menyatakan tingkat kejenuhan jumlah penumpang di dalam angkutan umum pada zona tertentu. Jadi ukuran bahwa kalau trayek misalnya trayek 1, 2, dan 3 itu contohnya sudah berapa persen penumpang yang bisa terangkut gitu ya. Kalau masih di bawah 100% berarti belum jenuh gitu. Tapi kalau sudah di atas 100% berarti ada kejenuhan di sana, ada kepadatan yang berlebih. Sehingga dia harus diatur lagi supaya distribusi penumpang itu bisa lebih merata. Nah, selanjutnya adalah lalu lintas jalan. Jadi angkutan umum itu kalau kita nilai kinerjanya dari waktu siklus tadi, kemudian load factor atau keterisian, kemudian headway, waktu tunggu, dan lain sebagainya. Nah, kalau jalan juga punya kinerjanya. Jadi kinerja transportasi itu merupakan ukuran akumulatif dari sarana dan prasarana. Kita harus hitung semua untuk bisa melihat bahwa transportasi yang ada di jalan tertentu itu sudah bagus atau belum gitu ya. Nah, kalau dari jalan itu yang jadi parameternya adalah volume, kecepatan, dan kerapatan. Jadi volume ini adalah jumlah kendaraan yang lewat dalam satu waktu tertentu. Jadi misalnya teman-teman melakukan perhitungan arus, sekarang pandemi ya, jadi kayaknya tidak bisa dilakukan gitu kan. Tapi kalau kondisinya tidak pandemi, kita bisa lihat volume lalu lintas ini dengan menghitung traffic counting, yang melakukan perhitungan lalu lintas per 15 menit, per jam, atau per hari gitu. Jadi kita bisa ukur, oh per 15 menit ternyata yang lewat kurang lebih 100 nih, 100 kendaraan. Wah, berarti jalan termasuk lengang gitu kan. Karena 15 menit cuma 100. Nah, rumusnya adalah volume itu jumlah per satuan waktu. Misalnya kita ngukurnya per 15 menit, ya berarti 100 kendaraan per 15 menit. Atau 4.000 kendaraan per jam, gitu kan. Wah, padat sekali. Jadi itu volume. Semakin tinggi volume, maka bisa jadi akan semakin menurunkan kinerja dari ruas jalan tersebut. Tapi tentunya harus dibandingkan juga dengan kapasitinya. Tapi asumsinya adalah semakin volumenya tinggi, bisa jadi ada penurunan kinerjanya. Kemudian kecepatan. Jadi seberapa cepat kita bisa melewati ruas jalan tertentu itu juga menjadi ukuran kinerja dari jalan. Jadi kecepatan itu bisa dibagi menjadi 5 indikator. Pertama, free flow speed. Jadi sebuah kecepatan pada saat lalu lintasnya rendah. Jadi dia bisa atur-atur lah kecepatan sesuka dia karena tidak ada hambatan dari kendaraan lain.
Kemudian ukuran yang kedua adalah average running speed. Jadi waktu yang dihitung ketika dia bergerak. Gitu ya. Jadi dari titik A ke titik B, berapa lama waktu yang diperlukan bagi dia dalam kondisi bergerak. Gitu ya. Kalau lagi berhenti, nggak dihitung. Gitu ya. Jadi benar-benar waktu bersih untuk bergerak. Kemudian average travel speed, nah ini yang waktu kotornya. Jadi dari A ke B itu benar-benar berapa lama dihitung waktunya, termasuk waktu berhenti. Jadi kecepatan rata-ratanya itu dibagi per waktu berhenti juga. Kalau yang tadi, kecepatan rata-rata itu hanya dibagi per waktu dia bergerak saja. Kemudian time mean speed, jadi kecepatan rata-rata yang dihitung secara aritmetik, ini secara ya rata-rata dari banyak moda-moda yang lain. Kan kalau motor biasanya cenderung lebih cepat ya ketimbang mobil. Nah, di satu ruas jalan tersebut, rata-rata kendaraan lewat situ itu berapa kilometer per jam. Nah, itu time mean speed. Jadi tidak melihat modanya. Kemudian space mean speed. Jadi di total ruas jalan. Kalau yang time mean speed itu di titik. Misalnya titik di depan objek tertentu ya yang bisa menimbulkan keramaian, misalnya di depan BSB. Itu kan ada jalur keluar masuk. Nah, kecepatan rata-rata itu berapa orang-orang yang lewat di depan BSB contohnya. Tapi kalau space mean speed itu adalah kecepatan rata-rata di ruas jalan. Mungkin jalan Syafruddin Yus. Jadi orang yang lewat Syafruddin Yus itu rata-rata kecepatannya sekian. MT Haryono itu kecepatan rata-rata sekian yang lewat di situ. Jadi bisa dibandingkan. Kira-kira mana yang lebih lancar gitu, lebih cepat untuk ditempuh. Kemudian yang ketiga adalah kerapatan, density. Jadi jumlah kendaraan yang menempati suatu ruas jalan tertentu pada waktu tertentu. Jadi pada kerapatan ini adalah kalau kita lihat secara kasat mata, itu seberapa penuh jalan itu dalam waktu tertentu gitu ya. Jadi kalau lagi macet kan mepet-mepet ya. Nah itu density-nya berarti lagi tinggi. Per kilometer persegi, itu ada berapa kendaraan yang ada gitu. Jadi per 1 kali 1 kilometer, per panjang 1 kilometer berarti bukan persegi ya. Itu ada berapa kendaraan yang ada di sana. Kita bisa hitung kerapatannya. Kalau per kilometer itu cuma ada 2-3 kendaraan, ya berarti kerapatannya rendah. Ya. Panjang 1 kilo aja cuma ada 3 kendaraan. Tapi kalau misalnya ada 100, ada 200, itu udah mepet-mepet banget misalnya, ya berarti kerapatannya tinggi. Nah, ini 3 hal yang menjadi parameter perhitungan untuk mengukur kinerja lalu lintas jalan. Nah, lalu lintas jalan itu punya variabel-variabel ya. Ini kan parameter ya, jadi ukuran yang dihitung untuk melihat dia jalan itu sudah bagus atau belum. Nah, yang diukur itu apa? Volume ya, tadi volume itu harus dibandingkan dengan kapasitas jalan. Jadi kapasitas jalan itu adalah volume maksimum yang bisa ditampung oleh sebuah bagian jalan tertentu per jamnya. Nah, kalau kita bandingkan antara volume tadi dengan kapasitas jalan, maka kita bisa lihat sudah efektif atau belum dari ruas jalan tersebut untuk mengakomodir arus lalu lintas yang ada di sana. Jadi kalau volumenya di atas kapasitinya, berarti ruas jalannya tidak bisa mengakomodir lalu lintas yang ada. Gampangnya seperti itu. Nah, kapasitas jalan itu dipengaruhi oleh faktor jalan itu sendiri. Misalnya lebar lajurnya, ada bahu jalan atau enggak, ada mediannya atau enggak. Kemudian bagaimana kondisi permukaan jalannya, sudah aspal atau belum. Kemudian jalannya itu cenderung datar atau ada sudut-sudut tanjakannya, ada trotoarnya atau enggak. Nah, itu akan pengaruhi dari
kapasitas jalan itu sendiri gitu ya. Kemudian faktor lalu lintasnya, komposisi dari lalu lintasnya, apakah hanya dilewati mobil-mobil saja, atau campur mobil, motor, bis, truk, lewat situ semua gitu ya. Kemudian volumenya, nah itu tadi volume sudah kita bahas sebelumnya. Distribusi lajur, apakah di satu arah, dua arah. Kalau dua arah dari 4 lajur itu, apakah 3 arah utama arah ke atas, misalnya ke satu arah, satu lajur ke arah sebaliknya, atau seimbang, itu juga pengaruh. Kemudian gangguan lalu lintas, misalnya ada perbaikan jalan, misalnya ada mobil mogok dan lain sebagainya. Kemudian gangguan samping, nah kalau gangguan samping ini kaitannya dengan ada aktivitas apa di pinggir jalan, ada PKL kah, ada pejalan kaki, ada orang parkir, itu gangguan samping. Kemudian faktor lingkungan. Nah ini adanya pejalan kaki, ada pengendara sepeda, adanya binatang yang menyeberang, adanya kendaraan-kendaraan, bukan kendaraan sih, lingkungan itu lebih kayak tanaman-tanaman misalnya yang kalau di Depok ini suka jatuh tuh batang pohon kalau lagi hujan deras, lagi badai. Nah itu akan menghambat juga dari kinerja ruas jalannya. Nah setelah kita tahu dari volume lintas jalannya, kemudian kapasitasnya, nih, dan kapasitas itu dipengaruhi oleh ini. Nanti kita hitung-hitung, tinggal dibagi volumenya berapa, kapasitasnya berapa. Dapatlah volume capacity ratio. Nanti ada ukurannya di mana bagi menjadi huruf A sampai F gitu ya. Di mana A itu semakin baik, F itu semakin buruk. Jadi kalau VCR-nya antara sekian sampai sekian itu A, sekian sampai sekian itu B. Jadi sebenarnya rumus untuk melihat kinerja ruas jalan itu cuma V per C. Tapi yang repot adalah untuk dapat C itu kita harus perhatikan ini. Dan di mana setiap variabel ini, lebar bahu jalan, lebar lajur, median, kondisi, itu punya nilai bobot masing-masing gitu ya. Jadi kita harus ukur itu berdasarkan bobotnya masing-masing. Kemudian kalau kita simpulkan antara angkutan umum dengan jalan tadi, berarti untuk kinerja transportasi kita bisa ukur secara kuantitatif dan secara kualitatif. Kalau volume per capacity tadi, itu kita bisa ukur secara kuantitatif, secara angka gitu ya. Kemudian untuk kenyamanan, kecepatan, dampak itu kualitatif, tidak bisa diukur secara angka. Jadi kapasitas itu adalah jumlah orang yang dipindahkan ke barang dalam waktu tertentu. Jadi dalam sejam misalnya ada berapa penumpang yang diangkut gitu, atau berapa ton barang yang bisa dipindahkan. Nah itu kan kita bisa ukur secara angka ya. Kalau penumpangnya sekian ribu, oh berarti bagus. Kalau cuma sekian ratus, oh berarti masih kurang gitu kan. Kemudian aksesibilitas, bisa dari jarak maupun waktu. Kan kita tadi sudah ukur misalnya macam-macam kecepatan ya, average speed-nya, kemudian time mean speed-nya. Nah, semakin lama misalnya waktu yang ditempuh, itu berarti aksesibilitasnya juga semakin berkurang misalnya. Nah, itu kan kalau waktu itu kan bisa diukur juga ya. Berapa jam, 2 jam, 3 jam, atau kecepatan berapa kilometer per jamnya, itu bisa dicari. Makanya dia masuk ke kuantitatif. Nah, kalau kita bicara keselamatan, itu baru kualitatif. Karena kita nggak ada ukuran keselamatan itu berapa gitu ya. Nggak bisa diangkakan, kecuali ukuran tinggi, sedang, rendah itu kalau misalnya terpenuhi semua, atau ada alat penunjang keselamatan tapi kondisinya tidak bagus, ya gitu-gitulah. Hanya seperti itu kita bisa mengukurnya. Nah, sistem transportasi itu harus punya keselamatan yang tinggi. Karena kalau kita kembali ke pekan lalu, salah satu
prinsip dasar transportasi adalah keamanan, gitu kan ya. Keamanan dan keselamatan itu saling bahu-membahu untuk menunjang kinerja transportasi. Dan moda yang paling tinggi tingkat keselamatan dan keamanannya itu ya pesawat. Kemudian keandalan. Jadi seberapa baik moda itu kita bisa andalkan gitu ya. Kalau dari angkutan umum misalnya dari jadwal aja. Misalnya kita beli tiket, nanti keberangkatan jam 19.30. Nah, benar nggak tuh ketika 19.30 dia sudah berangkat? Atau ada keterlambatan? Kemudian jaminan sampai ke tempat tujuan. Kita beli tiket dari Balikpapan Samarinda, benar nggak nyampe Samarinda? Jangan-jangan kita diturunkan di tengah jalan gitu. Nah, selain sampai ke tujuan, juga kondisinya gitu ya, terutama barang gitu ya, tidak mengalami kerusakan atau gangguan sama perjalanan kalau kita sebagai penumpang ya. Kalau kalian kirim barang atau beli barang online, terus ada paket, kurir, itu kan termasuk transportasi juga, memindahkan barang. Nah, kalau barang yang kita terima itu rusak, atau ada kecacatan akibat proses pengiriman, nah itu berarti tidak andal. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian adanya fleksibilitas. Jadi seberapa mudah sistem transportasi yang dimiliki atau yang sudah ada sekarang itu menyesuaikan atau beradaptasi dengan perubahan zaman gitu ya. Kayak sekarang itu adanya transportasi online itu kan di awal-awal muncul sempat menimbulkan konflik ya, konflik transportasi, rebutan penumpang lah dan lain sebagainya. Nah, transportasi yang baik itu harus fleksibel. Jadi dengan adanya transportasi online itu kita masih bisa merangkul atau beradaptasi dengan itu. Dan sekarang misalnya banyak taksi-taksi yang bekerja sama dengan penyedia transportasi online tersebut. Jadi sudah ada kerjasama. Nah, itu salah satu contoh fleksibilitas. Kemudian kenyamanan. Ya, kalau kenyamanan itu kaitannya dengan bagaimana peletakan tempat duduknya, bagaimana kondisi kursi tempat duduknya. Misalnya kalau di kendaraan antar kota itu ada toiletnya atau tidak. Kemudian bagaimana sirkulasi udaranya, pakai AC atau enggak. Kalau pakai jendela bisa dibuka atau enggak. Intinya kenyamanan. Kemudian kecepatan. Nah, ini kaitannya dengan seberapa cepat moda itu bisa bergerak membawa barang atau orang dari asal ke tujuan. Tapi tentunya dengan memperhatikan banyak hal. Ya. Jadi kecepatan itu kadang terbatasi oleh misalnya kemampuan modanya itu sendiri gitu. Kalau sudah tua ya nggak bisa ngebut-ngebut. Atau dari sisi keselamatan. Bisa saja dia membawa kendaraan itu, misalnya bis dengan kecepatan 120 km per jam gitu. Tapi dari sisi keselamatan mungkin tidak dianjurkan, kecuali bisa di jalan tol dan lain sebagainya. Jadi kecepatan itu penting, terkait efisiensi waktu misalnya, tapi juga banyak hambatan yang membebani kecepatan supaya sehingga dia tidak bisa memaksimalkan. Kemudian dampak. Nah, dampak dari ada transportasi ini macam-macam, mulai dari dampak lingkungan seperti polusi dan lain sebagainya, sampai ke perubahan tata guna lahan gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait indikator kinerja transportasi.